Mas Tri, apakah jebakan spirit itu ada seperti narsistik? Jika ya, apakah itu proses dari bangkitnya spiritual dan kemampuan-kemampuan lainnya, atau memang ada jebakan dan berbahaya, sedangkan spiritual tidak menuntut kita untuk meyakini? Oke, saya belum menangkap pertanyaannya. Apa yang dimaksud spirit? Karena penjelasan saya, semua adalah aktivitas pergerakan pikiran atau gelombang pikiran itu sendiri. Jadi spirit itu bukan pihak ya. Spirit itu adalah bentuk aktivitas dari pikiran itu sendiri. Jadi semuanya yang berpikir itu pasti dia adalah spirit. Jadi itu kenapa kita belajar spiritual, artinya menyadari bahwa kita itu hanya sebuah bentuk aktivitas pikiran dan kita tidak punya kendali pikiran ini. Kita hanya memilih pikirannya. Jadi pikiran itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu kenapa sifat pikiran itu juga tanpa batas. Maka ketika manusia mengikuti egonya, maka akan hancur. Tapi begitu dia mengikuti spirit, dia akan bawa kehidupan. Oke, jadi apakah ada jebakan spirit? Ini mungkin konteksnya spirit sebagai pihak ya. Jadi yang jebak itu ya egomu itu sendiri. Karena prinsipnya yang ada hanyalah aktivitas energi atau aktivitas pergerakan pikiran. Itu sebabnya tidak ada suatu hal yang permanen. Segalanya selalu berubah. Bahkan agama pun, kalau kalian baca sejarah, dulu agama ini yang capai peradaban tinggi tiba-tiba hilang. Tidak ada yang permanen, segalanya selalu berubah. Jadi spiritualitas, kemudian ada sindrom kebangkitan kundalini yang tidak nyaman. Kita harus melepas ego, artinya kita melepas program yang selama ini kita yakini. Jadi ketika kamu berpikir itu sendiri, kamu sudah berpeluang terjebak. Jadi konteksnya terjebak atau tidak terjebak, ya itu mekanisme alam. Kamu tidak akan pernah bisa pinter kalau kamu tidak pernah ditipu misalnya. Dan kamu tidak akan mungkin bisa menjadi lebih baik kalau kamu juga tidak punya kebebasan. Jadi konteks spiritualitas itu kan kesadaran itu kamu mengalami kebebasan, tapi kamu bertanggung jawab atas kebebasan itu sendiri. Karena kalau kamu tidak diberi kebebasan, kamu tidak akan pernah bisa belajar bertanggung jawab. Kalau kamu tidak pernah atau tidak bisa salah, kamu tidak akan tahu tentang mana yang benar. Jadi banyak orang sekarang, banyak aturan, banyak undang-undang. Tidak artinya kemudian dia orang yang tahu bisa sadar. Jadi Tuhan itu adalah keteraturan tertinggi. Tanpa undang-undang, tapi semua terikat. Ya, ini hukum alam. Hukum alam itu tidak ada undang-undangnya. Tidak usah dituliskan lah, tapi kamu terikat. Jadi konteks ajaran sekarang, misalnya ada orang menyebut syariat atau hukum agama. Yang dimaksud hukum universal itu adalah hukum alam, hukum Tuhan itu sendiri. Mau kamu beragama atau tidak, percaya Tuhan atau tidak, semuanya terikat. Jadi hukum tabut tuai, kemudian banyaklah hukum universal, kalian bisa cari itu sendiri. Jadi memang ada jebakan, ya ada. Kalau kamu tidak diberi kebebasan, kamu tidak merasa terjebak dan berupaya sendiri, ya kamu tidak akan pernah punya pengalaman bagaimana itu terjadi dan bagaimana mengatasi itu sendiri. Berbahayakah? Mungkin video saya tentang Kundalini itu juga menjadi penjelasan saya. Pistol bisa menjadi barang yang berguna, bisa juga jadi hal yang berbahaya. Sains bisa jadi bom atom, bisa jadi pembangkit tenaga listrik. Tinggal pilihan mana diri kita secara sadar menggunakan kekuatan itu. Lalu sedangkan spiritual tidak menuntut kita untuk meyakini. Jadi spiritual itu adalah proses ya, bergerak. Ada tadi prinsip hukum alam yang tidak terbantahkan. Segalanya tidak ada yang permanen. Segalanya selalu berubah, selalu naik turun. Jadi kalau ada keyakinan, pada keyakinan itu mempertahankan, pasti timbul chaos. Jadi konteks spiritualitas meyakini itu meyakini bahwa ada hukum alam, bahwa segala sesuatunya berubah, tidak ada yang permanen, dan bagaimana kita bergerak selaras dengan itu.